Selamat malam semuanya. Kita mulai ya. Soalnya udah lewat 5 menit. Oke, kita mulai. Selamat malam untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini dalam Career Insight ke-7 pada bulan Mei hari ini. Sebelum acara mulai, kita awali dengan doa dulu ya. Aku doa mimpin secara universal aja. Oke. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, boleh next. Kita baca peraturan peserta dulu ya, selama kegiatan Career Insight ini. Oke, yang pertama itu dihimbau untuk on-cam, menggunakan virtual background yang telah dikirimkan di grup dan di kolom chat. Yang kedua itu ada dimohon untuk menonaktifkan mic. Peserta dapat mengaktifkan mic ketika sesi tanya jawab. Yang ketiga, peserta yang akan bertanya pada sesi tanya jawab diwajibkan untuk raise hand dan on cam terlebih dahulu. Yang keempat, peserta mengisi link presensi yang dibagikan di kolom chat ketika sudah dikirim. Kita lanjut ke pembacaan CV Kak Kristina. Yang pertama itu pendidikan formal Kak Kristina di Universitas Atmajaya Yogyakarta, S1 Teknobiologi. Pengalaman kerjanya ada di Local Sourcing Development Lead PT Sewu Nusantara 2003 sampai sekarang. Yang kedua, Social Media Specialist di High Lab Diagnosis Center April 2023 sampai Agustus 2023. Tenaga biolektuler di Laboratorium Biomolekuler High Lab Diagnosis Center 2021 sampai Maret 2023. Sales Superior PT Arga Boga Cemerlang. FMCG Orang Tua Group Desember 2019 sampai Januari 2021. Lalu project volunteernya yang pertama itu ada sekretari pemilihan ketua umum Presma FTB 2016. Lalu yang kedua ada event koordinator latihan manajemen kepemimpinan FTB 2017. Yang terakhir ada public relationship officer scientist and journalist 2016. Oke, kita langsung ke sesi sharing. Yang pertama kita nggak ada PPT ya teman-teman. Jadi kita bakal sharing aja sama Kak Kristina. Boleh Kak diperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Kristina Laurencia ya. Saya lulusan Atmajaya, masuk beasiswa Atmajaya di periode kedua. Kemudian saya lulusan di tahun 2019 Fakultas Teknobiologi Atmajaya Yogyakarta gitu. Terima kasih atas kesempatannya di malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa membantu untuk kalian ke depannya gitu ya. Gitu. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak menyiapkan PPT sama sekali. Jadi kita sharing aja ya, sharing-sharing, dan kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja gitu. Nanti tergantung moderatornya dibantu. Siap. Gitu. Jadi nanti mungkin Kakak Kristina sambil sharing boleh diselangi sama Q&A aja paling Kak ya. Ya, boleh. Oke. Terima kasih Catherine. Iya, sama-sama Kak. Ya, oke. Jadi
Dari mana dulu ya? Bingung juga nih. Mungkin Gimana dari nih? ini aja, Kak, Jadi pertama info pernah kerja di mana aja, oh, habis oke. itu gimana Kakak bisa keterima kerjanya dari mau melamar pekerjaan sampai akhirnya keterima, habis itu pengalaman Kakak kerja di suatu perusahaan gitu. Perusahaan, oke Yap. oke. Oke, awalnya dulu, waktu pas aku selesai, apa ya, selesai, skripsi, menyelesaikan naskah naskah skripsi, itu aku udah langsung, mencari lowongan pekerjaan. Karena aku pengen banget yang namanya aku nggak boleh membuang waktuku untuk, apa ya, untuk kayak santai dulu dan lain-lain tuh nggak mau, karena aku mikir orang tua kita kan, eee, susah ya cari uang dan lain-lain gitu ya. Nah aku tuh pengennya, setelah lulus aku langsung bisa kerja dan bisa membantu mereka, kayak gitu. Jadi Mmm. ketika naskah skripsiku kelar, aku akhirnya langsung, kebetulan waktu itu ada job fair di Atmajaya. Jadi aku langsung, 1 minggu sebelumnya, aku langsung bikin-bikin CV, ya kan, bikin Mhm. CV. Nah, poin-poin penting yang harus ada di CV, waktu pas awal dulu aku masuk sih dulu waktu pas aku awal ngelamar gitu ya, kan itu kan bener-bener baru banget ya, eee, itu yang aku masukin pasti, kamu itu skill-nya apa aja sih, harus ada di situ ya. Semua skill yang kamu punya, kalau bisa kamu masukin di situ, karena itu dapat nilai dari situ perusahaan bisa ngelihat nilai tambah dari kamu gitu kan, value kamu gitu. Terus kamu itu aktif tidak di dalam suatu, eee, apa ya, dalam suatu organisasi. Nah, makanya di saat sekarang ini kita kalau bisa aktif di keorganisasian, karena bisa membantu juga untuk ke depannya gitu ya. Nah, dilihat juga kan, kalau misalnya ada yang kalau misalnya kalian bisa juga, bisa tuh mendaftar jadi asisten dosen dan lain-lain, itu juga sangat membantu juga ya. Nah, itu bisa kalian masukkan ke dalam CV juga. Jadi kalian dulu di bagian apa di keorganisasian, bisa dimasukkan, kemudian bisa dimasukin juga kalau misalnya kalian itu jadi asisten dosen, monggo dimasukkan juga gitu ya. Nah, itu sih yang penting, untuk awal ketika kita benar-benar baru fresh graduate gitu kan. Nah, kebetulan di situ ada job fair, akhirnya saya bikin CV sebisa saya, akhirnya ya udah, di job fair itu, eee, nggak ini ya, kan kadang contoh kalau aku sih, karena teknobiologi gitu ya, kebetulan waktu pas kemarin, nggak ada lowongan yang bener-bener sesuai dengan, passion-ku gitu loh, sesuai dengan jurusan aku. Akhirnya di situ ada kita sebut aja ada Indomaret, ada BCA, kemudian ada Orang Tua Group, dan berbagai macam lainnya kan, perusahaan besar lainnya. Nah, akhirnya ya kita coba aja, kita kita intinya kita harus berani mencoba di luar zona nyamannya kita. Jadi kita coba aja, masukin masukin ke mana pun, kayaknya waktu pas itu pernah masukin ke Indomaret, BCA, dan Orang Tua Group. Tiga tiga perusahaan yang aku masukin ini akhirnya ya udah, eee, sama intinya ketika kamu mencari waktu pas di job fair itu ya, kan kebetulan di situ yang jaga itu kan kebanyakan HR-HR-nya mereka kan. Nah, kamu tuh harus menunjukin di situ kalau kamu tuh bener-bener tertarik, masuk perusahaannya mereka, kayak gitu. Entah kamu harus rajin bertanya atau, "Kira-kira ketika saya melamar ini akhirnya nanti bekerja seperti apa ya?" Gitu kan ya. Kayak contoh Indomaret, waktu itu bukannya MDP. Kamu tanya-tanya tentang MDP itu gimana sih pekerjaannya, akan seperti apa, apakah akan di bagian, bisa kita akan rolling atau tidak di bagian tersebut, gitu-gitu ya. Terus di BCA pun sama, waktu pas itu yang buka juga MDP. Akhirnya kita coba tanya-tanya lagi dan lain-lain gitu kan ya. Kalau misalnya kamu yakin, kamu langsung aja, sebar CV kamu, kayak gitu. Langsung sebar aja, kemudian yang terakhir nih yang orang tua grup. Nah, aku di situ tuh kalau untuk yang orang tua grup antara iya dan enggak ya, karena kan posisinya yang buka adalah jadi sales. Tulisannya memang MT, tapi MT sales supervisor. Nah, posisinya aku kan nggak ada nih, apa ya, nggak ada kemampuan di bidang sales, terus juga aku juga nggak punya pengalaman di situ, gitu-gitu ya.
tapi aku mau nanya-nanya gitu loh, kebetulan di sana HR-nya juga kan yang jaga. Akhirnya aku tanya, "Ini ke depannya akan seperti apa? Jenjang karirnya akan bagaimana?" Coba, bertanya aja gitu di situ. Nah, ketika kamu udah yakin, ya udah kamu masukin aja CV-nya. Nah, akhirnya ya udah kan singkat singkat cerita aku masukin ke 3 perusahaan tersebut dan puji Tuhan tiga-tiganya ya aku juga bawa dalam doa ya, aku bawa dalam doa juga karena aku juga, belum belum waktu itu belum sidang juga ya kan, baru bener-bener nyelesain naskah skripsi, masih ada revisi dan lain-lain, tapi ya nggak apa-apa. Akhirnya ya udah pokoknya aku harus bisa gitu kan, dan berdoa, sebisa mungkin ketika aku lulus, aku harus dapat pekerjaan. Ya udah akhirnya dari 3 perusahaan tersebut, tiga-tiganya lolos tahap pertama. Nah, pertama itu Indomaret. Akhirnya di Indomaret, eee, hanya lolos di tahap pertama aja, karena kebetulan di situ kalau yang di Indomaret itu kalau nggak salah ingat ya, mereka itu tahap pertamanya kayak mengisi kayak, eee, tes gitu loh, tes tes-tes kayak gitu. Nah, itu kan kayak harus baca kayak tesnya tuh banyak banget. Di situ karena aku itu jarang, apa ya, nggak bisa baca cepet ya, karena aku kurang bisa baca cepet, akhirnya kayak aku membuang waktu sia-sia. Padahal di situ mungkin kalau misalnya orang-orang yang sering baca novel, sering baca buku, mungkin bisa ya untuk baca cepet dan bisa ngisi gitu loh. Meskipun ya memang, pertanyaan-pertanyaan di apa ya, di tes tersebut tuh kayak belum relate sama kita, kayak gitu loh. Kayak bagaimana ketika kamu harus, ketika kamu jadi pimpinan, gimana kamu harus, iniin anak buahmu, kayak gitu kan, ngurus anak buahmu dan lain-lain, kayak gitu. Akhirnya, karena di hari itu juga diumumkan bahwa aku tidak lolos untuk tahap berikutnya, karena banyak juga, istilahnya banyak poin-poin atau banyak, dari 100 soal aku nggak bisa ngerjain semuanya, karena kekurangan waktu, itu. Nah, kemudian, eee, untuk yang kedua, itu wawancara di orang tua grup. Nah, kebetulan wawancara di orang tua grup, itu diminta untuk langsung bertemu dengan langsung datang ke waktu itu posisinya di Semarang, karena penempatan untuk Semarang. Akhirnya aku datang ke Semarang, di situ wawancara bareng 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 sama teman-teman yang lainnya, pokoknya di hari yang sama di situ, eee, semua tahap-tahapan aku laluin. Jadi kayak, isi tesnya mereka ya, tes apa aja ya waktu itu ya, tes kayak tes IQ gitu loh, kayak tes IQ, ada tes IQ kayak gitu juga. Jadi kayak, coba cek aja ya contoh-contoh, soal-soal tes IQ itu kayak gimana, terus kayak berhitung cepat itu juga ada, kayak nanti mereka tuh kayak kasih satu kertas besar gitu ya, kayak koran gitu. Nah, kamu tuh harus ngitung secara cepet gitu loh, nggak tahu dikali, nggak tahu ditambah, nggak tahu dikurang, itu harus cepet kayak gitu kan ya. Nah, habis itu ketika kamu udah lolos di situ, akhirnya kamu lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah wawancara dengan, HR-nya waktu itu. Nah, ketika wawancara sama HR, ini poin penting juga, karena kan sebelum kita ke user, kita kan ke HR di HR dulu ya, poinnya. Nah, ketika di HR, kamu harus bisa memastikan, ketika HR nanya, "Kamu bisa nggak ini? Kamu bisa nggak ini?" Kamu harus jawab dengan pasti. Kalau kamu meskipun kamu ngerasa, kayaknya nggak mampu deh, kayaknya kok bukan aku banget ya, kayak gitu. Tapi karena kamu dari awal udah berani untuk masukin CV kamu ke situ, dan kamu juga di awal kamu udah tahu, eee, pekerjaan kamu itu akan seperti apa, makanya di awal kan tadi kalau bisa nanya-nanya dulu, bener-bener secara rinci ke HR-nya baru kamu masukin CV-nya, gitu kan. Nah, kamu harus jawab pertanyaan HR itu dengan apa ya, dengan pasti dan yakin gitu loh. Jadi ketika si HR-nya ngelihat pun, "Oh, oke, nih anak nih, eee, bener-bener berarti kan, bener-bener gitu loh, nggak asal dia masukin CV, terus kayak waktu pas ditanya itu kayak masih bingung-bingung, kayak, "Nggak tahu Pak," atau, "Gimana ya, saya pikir dulu," jangan sampai ada omongan seperti itu. Kalau misalnya tanya, "Kamu bisa nggak ini?" "Saya yakin saya mampu Pak, saya yakin saya bisa," kayak gitu.
kamu harus bisa meyakinkan HR itu gitu loh, kalau kamu punya kemampuan sesuai dengan, kandidat yang mereka inginkan gitu, gitu sih. Nah, setelah itu kebetulan ya puji Tuhannya aku juga lolos lagi kan ke tahap berikutnya langsung bertemu dengan user. Langsung di hari yang sama itu bertemu dengan user, ketika ditanya sama user pun, ya pertanyaan-pertanyaan yang keluar adalah, "Kamu bisa nggak? Kamu mampu nggak?" Selalu yang ditanyain itu, "Kamu bisa nggak? Kamu mampu nggak? Kira-kira ketika kamu akan dihadapi persoalan seperti ini, kamu action-nya seperti apa?" Kayak gitu. Nah, di situ kita harus bisa berpikir secara cepat dan menjawab secara yakin, agar si user-nya juga yakin gitu loh. Itu sama itu sih yang waktu pas di OT. Nah, kemudian udah di OT, akhirnya beberapa hari kemudian ada panggilan di BCA. Ada panggilan di BCA melalui email. Nah, aku tuh disuruh kayak ngisi, apa ya, ngisi, tes gitu, tes awalnya BCA gitu kan. Nah, waktu pas diminta tes di hari apa, aku lupa ya, eee, posisinya di situ juga, di hari itu juga ketika aku mau mengisi tesnya BCA, aku udah dapat info dari, HR-nya siapa, HR-nya orang tua grup kalau aku lolos, aku keterima nih. Oh ya udah, akhirnya, aku lepas nih yang BCA, yang BCA bener-bener aku lepas, terus akhirnya ya udah aku, udah punya pegangan satu pekerjaan, ya tinggal gimana caranya aku lulus sidang, kemudian aku juga, bisa, apa ya, ngejar buat yudisium, terus wisuda gitu ya. Nah, posisinya puji Tuhan semuanya lancar, akhirnya setelah kamu dinyatakan diterima, itu pasti HR bakal tanya, "Kamu bisa siap kapan ya untuk kerja?" Kayak gitu ya. Nah, kamu jujur aja di situ, kalau misalnya memang kamu itu masih menunggu untuk yudisium, masih menunggu untuk apa, wisuda, itu kira-kira berapa bulan, waktu itu kayaknya 1 bulanan deh aku ya. Nah, selama sebulan aku minta kelonggaran waktu, saya baru bisa bergabung, bisa join di perusahaan sekitar 1 bulan, di bulan depan saya bilang gitu, karena saya ada begini begini begini, kamu jujur aja. Karena di situ HR juga ngelihat, oh ya nih anak, ya udah nggak apa-apa, kalau jujur mereka juga bisa ngertiin kita, kayak gitu, ya kan. Nah, ya udah akhirnya tanggal 29 Oktober 2019 aku wisuda, lanjut di sorry, tanggal 29 apa tanggal 30 ya? Tanggal 29 kayaknya, terus tanggal 1 Novembernya aku udah kerja. Langsung kerja, jadi habis wisuda langsung kerja. Nah, aku, pengen bagiin sama kalian tuh, ini sih, jadi banyak teman-teman aku yang, dia merasa, "Oke, aku capek ketika aku, nyusun naskah skripsi, capek skripsi, pusing revisi, waktu pas apa, habis sidang dan lain-lain," gitu kan ya. Akhirnya mereka kayak, "Ya udahlah kerjanya nanti dulu, aku pengen have fun dulu, pengen senang-senang dulu, pengen nyantai," gitu ya. Nah, itu titiknya di mana, teman-temanku ya, kayak akhirnya mereka menyesal gitu loh, "Kenapa sih aku harus vakum dulu selama sebulan atau 2 bulan, bukannya aku langsung mencari pekerjaan dan lain-lain." Karena mereka ada yang, mohon maaf, mereka ada yang kayak menganggur dulu selama 6 bulan, sampai 1 tahun gitu loh, karena mereka nggak gerak cepat gitu loh. Kan istilahnya ketika kamu lulus, sainganmu yang teman-temanmu yang lulus lainnya juga kan jadi saingan kita juga kan. Nah, makanya jadi pokoknya jangan buang-buang waktu kamu lah, ketika kamu lulus pokoknya kamu harus punya pikiran, harus bisa langsung bekerja, kayak gitu. Itu, nah pengalaman pertama aku kerja di orang tua grup, kebetulan aku jadi MT Sales Supervisor. Pertamanya sih kerja, kita tanda tangan kontrak kan, biasa. Jadi MT kan, tanda tangan kontrak dulu, waktu itu setahun apa 2 tahun ya, aku lupa. Pokoknya kita tanda tangan kontrak dulu, terus di situ juga kita tahu gaji kita berapa. Biasanya sih di awal, itu untuk kayak nego gaji dan lain-lain itu belum belum ada ya, belum ada. Karena ya udah yang penting kita udah tahu, ketika kita melamar pekerjaan, itu
kisarannya tuh berapa sih? Karena waktu pas itu aku sekalian searching sebelum aku tanya sama HR tentang ini, itu, waktu pas awal, waktu pas di job fair itu. Nah, aku kan tahu nih bidang apa aja yang dibuka gitu kan, lowongan apa aja yang dibuka. Aku langsung searching, kira-kira gajiku berapa ya kalau misalnya aku melamar seperti ini untuk fresh graduate kayak gitu kan ya, kira-kira oke enggak dan lain-lain. Itu jadi bahan pertimbangannya kita juga untuk gaji gitu ya. Kebetulan waktu pas itu aku ngerasa oke, dengan fresh graduate aku dapat gaji yang ditentukan perusahaan segitu, kemudian aku dapat fasilitas dan lain-lain, akhirnya tanda tangan kontrak, ya kan, akhirnya tanda tangan kontrak, kemudian, jujur aja pekerjaan pertamaku di sales supervisor tuh agak berat ya, bener-bener agak berat. Karena, aku kan nggak tahu sales tuh kayak gimana, cara penjualan dan lain-lain dan, harus ngobrol sama customer itu gimana. Nah, itu aku bener-bener belajar tuh ikut join visit bareng sales-sales, eee, bener-bener naik motor, naik sana sini, terus kadang aku juga harus, apa ya, baca data, belajar data dan lain-lain gitu kan ya. Kira-kira kita capai nggak omsetnya, kira-kira kita capai nggak ininya, itunya. Nah, itu tuh bener-bener baru buat aku, tapi aku harus bisa, aku mikirnya aku harus bisa, eee, pasti harus bisa gitu. Ya udah akhirnya, aku kerjain, aku jalanin ya dengan berdoa juga ya, supaya diberkati gitu kan, biar lancar kayak gitu. Akhirnya bisa tuh kerja selama 3 bulan, habis itu, eee kalau nggak salah 1 bulan pertama aku bener-bener ikut sama supervisor lainnya. Jadi bener-bener dibimbing. Terus setelah itu aku diminta untuk pegang satu area sendiri. Nah, di situ kita di-challenge, kira-kira kita bisa nggak sih, eee, meng apa ya, memimpin, sales-sales ini. Waktu itu kebetulan aku pegang 12 sales kalau nggak salah ya, 12 sales. Nah, aku gimana caranya aku bisa memimpin mereka, bisa membagi, eee, job desk mereka dengan benar, kayak gitu kan ya. Nah, di situ juga dilihat juga tuh sama si, user-nya kita, sama atasannya kita gitu kan. Nah, selama 2 bulan, puji Tuhan aku bisa naikin omset, aku bisa naikin, eee apa ya, penjualan dan lain-lain, akhirnya aku diminta untuk maju, eee, kayak ujian kayak gitu. Nah, 3 bulan pertama ini kan ujian langsung, terus habis ujian, puji Tuhannya lolos, akhirnya nggak jadi MT lagi, tapi langsung jadi sales supervisor. Nah, akhirnya dari 3 bulan itu, aku cuman bisa bekerja di OT itu cuman 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 2 bulan, karena aku merasa tekanannya terlalu besar. Kalau teman-teman ada yang mau jadi sales, itu pekerjaan di sales itu tekanannya sangat besar ya. Karena kita kan bermain dengan omset, kita bertemu dengan orang-orang, maksudnya kita pegang tim, terus juga sales-sales juga bukan orang-orang yang mudah kita pegang gitu loh. Sales-sales juga kayak kebanyakan nakal sebetulnya, pinter ngibul dan lain-lain. Nah, kita tuh harus tahu celahnya mereka di situ, terus gimana caranya kita bersikap sama mereka juga, itu harus belajar juga gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang mau jadi sales, eee, mungkin harus diperkuat mentalnya ya, ketika ketika jadi sales kayak gitu. Makanya akhirnya cuman kuat 1 tahun 2 bulan karena aku merasa mobilitasku terlalu tinggi, ya kan, karena benar-benar harus keluar kota terus juga harus cari omset terus, eee, istilahnya aku merasa capek, jenuh gitu. Terus akhirnya kayak aku mikir, kayaknya aku pengen kerja sesuai dengan passion-ku deh, sesuai dengan fakultasku gitu kan, sesuai dengan ini. Akhirnya aku memutuskan keluar dari OT, terus coba apply lagi di biomolekuler, karena biomolekuler kan sesuai ya sama jurusan aku, akhirnya bisa tuh keterima di High Lab di sini di Jogja. Di High Lab Jogja akhirnya jadi biomolekuler, pegang bagian PCR, puji Tuhan, eee, bisa jadi apa ya, bisa jadi Eee, istilahnya supervisor juga, karena megang atau mengontrol satu kelompok besar,
untuk mengerjakan sampel-sampel kayak gitu kan ya. Nah, singkat cerita kalau misalnya di high lab itu kerjaannya menurutku, lama-kelamaan aku suka, aku senang, aku happy dengan pekerjaan tersebut karena itu sesuai dengan passion aku. Cuman karena itu monoton, hanya begitu flat aja selama 3 tahun nih monoton aja. Aku ngerasa kayaknya aku perlu keluar dari zona nyamanku lagi deh. Dan juga, bagi teman-teman ya yang mungkin sebentar lagi akan lulus gitu ya, coba cari pekerjaan di luar Jogja. Karena menurutku, gaji atau apa ya, istilahnya lebih ke gaji ya, gaji di kota Jogja ini kayak cukup rendah gitu, cukup rendah. Jadi kayak, kamu sulit untuk menabung dan lain-lain juga, ya kan. Nah itu lebih baik kalian beranikan diri untuk keluar dari zona nyamannya kalian, di luar kota Jogja kayak gitu kalau bisa ya. Lebih baik langsung kalau bisa sih tembak aja langsung Tangerang atau tembak langsung Jakarta kayak gitu. Jadi waktu pas kalian masuk awal itu kalian udah kayak langsung up gitu loh, ngerasain, "Oh iya, dengan gajiku segini, aku pekerjaanku segini," kayak gitu kan ya. Jadi langsung kayak, lebih oke sih menurutku, lebih oke. Pokoknya, sebisa mungkin di luar Jogja deh, di luar Jogja, di luar Solo, kayak gitu. Pokoknya kalau bisa dapat pekerjaan di kota-kota besar langsung, kayak gitu. Nah, selama 3 tahun kerja di High Lab, aku juga kan megang sampel awalnya, kemudian ketika bosku ngelihat lagi aku punya, apa ya, punya kemampuan lain, di bidang sosial media, akhirnya aku pindah juga nih. Jadi bayangin dari biomolekuler yang tadinya di lab terus, akhirnya dipindahin jadi sosial media, pegang sosmed dan lain-lain yang sebelumnya belum pernah aku pegang juga, tapi ketika bosku melihat aku sepertinya mampu, akhirnya ya udah, aku juga berjuang di situ. Itu juga bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah untuk langsung pindah gitu aja, tapi aku tekunin, kalau nggak salah sekitar dari bulan April sampai akhirnya bulan Oktober pertengahan 2023 aku pegang sosial medianya si High Lab gitu kan. Nah, akhirnya di awal Oktober atau di akhir September kebetulan aku ketemu dengan Pak Hadi yang betul-betul yang lagi datang di Jogja, ketemu dengan beliau, terus biasa kita kan sharing ya, sharing pengalaman kerja gimana, karena Pak Hadi juga nanyain pengalaman kerja gimana, akhirnya saya sharing, terus Pak Hadi membantu saya untuk bisa dapetin pekerjaan di tempat lain gitu loh yang lebih dari Jogja gitu ya, lebih dari Jogja, nggak cuman dari gajinya aja, tapi jenjang karirnya yang kita cari gitu kan. Nah, poinnya dari Pak Hadi juga, sama ketika, kita ya intinya kita harus berani untuk keluar dari zona nyamannya kita dan juga, jangan hanya jangan cuman stuck di Jogja kayak gitu ya, karena kan jujur aja sih kota Jogja kan nyaman banget ya buat kita, kayak bener-bener nyaman banget. Tapi kalau dilihat dari segi pendapatan, segi karir, itu tuh kurang kurang sih menurutku sekarang ya, kurang. Nah akhirnya aku juga mikir ya ketika Pak Hadi ngomong seperti itu, akhirnya aku juga mikir dan aku memutuskan memang, oke deh, aku mau coba kayak gitu kan di bidang lain lagi nih, di bidang lain yang kira-kira jenjang karirnya akan terus meningkat kayak gitu. Akhirnya singkat cerita dari Pak Hadi, aku dikenalin sama PT Sewu Segar Nusantara yang kebetulan, ada Pak Sindianto juga di PT Sewu sebagai CEO di PT Sewu Segar Nusantara, beliau, mmm, apa ya, memberikan kesempatan untuk bisa wawancara di sana gitu kan. Awalnya, eee, takut-takut juga sih, karena betul-betul di luar kemampuanku juga ya, di sini di PT Sewa Segar Nusantara nih, aku langsung dapat yang jadi, leader di satu divisi kayak gitu, jadi lead kan di satu divisi. Nah, di sini puji Tuhan aku juga bisa langsung bertemu sama user-ku waktu itu, langsung wawancara dengan user kebetulan, tidak melalui HR dulu.
Karena waktu pas kemarin dari HR hanya melihat, oh iya, dari CV dan lain-lain udah mungkin sesuai dengan kriteria, karena kan kebetulan aku udah pernah jadi supervisor, otomatis, seperti pemimpin dalam satu kelompok gitu ya, akhirnya lanjut ke user kayak gitu. Nah, ketika sama user, sebetulnya user aku pun ragu, kayak user user aku pun ragu kayak gitu. Dia tanya, aku tuh wawancara sama userku ini 3 kali kayaknya. Jadi pertama face to face, habis itu, beliau telepon lagi, kira kayak beliau tuh merasa, "Kamu mampu nggak ya kayak gitu di pekerjaan ini? Kayak beda banget sama pekerjaan kamu sebelumnya, 2 pekerjaan kamu sebelumnya." Nah, tapi aku selalu meyakinkan dia bahwa aku tuh orangnya mau untuk mencoba hal baru. Tidak menutup kemungkinan, karena aku juga pengennya keluar dari zona nyamanku yang sekarang, yang sesuai sama sama bidangku kayak gitu kan ya. Aku selalu bilang kayak gitu sama userku, aku orang yang mau belajar, aku orang yang, apa ya, nggak mau terus stuck di sini-sini aja dan aku juga mau berkarir, aku bilang gitu. Akhirnya puji Tuhan keterima di bulan Oktober akhir ya, keterima di Sewu Segar Nusantara dan sampai sekarang bisa lanjut di PT Sewu Segar Nusantara, kayak gitu. Jadi poinnya dari semua wawancara, itu kita harus ngomong kalau kita itu kita harus meyakinkan user, meyakinkan, recruiter, kalau misalnya kita itu mampu dengan apa yang mereka inginkan, kayak gitu loh. Nah, kalau sekarang sih waktu pas aku habis ini ya, habis apa, udah bukan fresh graduate lagi ya, waktu pas aku masuk ke lab biomolekuler, itu kan kita harus ganti CV, ya kan. Nah, jadi jangan malas untuk ganti CV. Setiap pekerjaan yang kalian lamar, ya, setiap pekerjaan yang kalian lamar, sebisa mungkin CV itu bisa, isinya itu harus sesuai dengan apa yang kalian lamar juga, kayak gitu. Ada poin-poin yang, oh iya ini tuh sesuai deh sama kriteria yang, kamu apa ya, yang kamu incar kayak gitu, yang atau yang, kriteria yang memang perusahaan itu cari di kamu kayak gitu loh. Makanya poin-poin itu yang harus ada sih di CV, biar kalian tuh bisa lolos tahap pertama, kemudian ketika kalian lanjut ke tahap berikutnya kan tadi kayak kita benar-benar tes IQ, tes macam-macam ya. Mungkin kalian juga bisa sih, searching-searching untuk tes-tesnya berbagai macam tes ketika wawancara itu apa aja, itu bisa kalian cari dan ketika kalian bisa lanjut lagi dan wawancara sama, sama HRD dan juga user, itu poin pentingnya adalah kalian harus bisa meyakinkan mereka kalau kalian itu mampu dan bisa di bidang tersebut, gitu. Dan jangan sampai ketika user itu menatap mata kalian ya, biasanya kan sering menatap nih, user kan, sering natap mata kayak gitu. Kalian tuh jangan sampai kayak, "Gimana ya Bu?" Kayak gitu, jangan jangan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin, ya udah, mata ketemu sama mata, kayak yakin gitu, "Oh iya saya bisa," kayak gitu. Kayak ngomong ya istilahnya jangan sampai memalingkan pandangan lah ketika kamu diwawancara sama orang, kayak gitu. Atau ketika kamu ngomong sama orang. Itu udah sih kayaknya itu aja ya, perjalanan pekerjaan. Maaf Kak, Oke oke. suara nah ya. Iya. Sorry sorry, itu aja sih sebetulnya dari aku, intinya eee, ketika kalian bekerja, apapun itu ya di luar bidang kalian dan kalian mungkin merasa awalnya tidak mampu, ya kalian harus bisa ngerjain gitu, harus bisa, eee, apa ya, mengasah kemampuan kalian, gimana caranya gue harus bisa, kayak gitu. Gimana aku tuh harus bisa, itu penting banget sih. Dan terutama kalau sekarang ini ya, untuk sekarang ini, eee, kalian itu harus bisa yang namanya menganalisa data, penting. Menganalisa data itu penting. Karena, ketika kalian nggak bisa menganalisa data, itu kayak dinilai sama, apa ya, HRD ataupun enggak sih, kalau HRD enggak sih, sama user, biasanya sama user.
ketika kalian ditanyain gimana kemampuan analisis kalian atau gimana cara kalian menggunakan Excel kayak gitu ya. Sekarang tuh semuanya pakai Excel, pakai apa sih lupa namanya satu lagi pokoknya lebih ke Excel ya. Ketika kalian kayak kurang bisa dalam Excel, itu kayak dilihat agak minus gitu loh sama sama usernya kayak gitu. Karena sekarang itu semua dilihat dari data. Karena kalau dari bosku juga, ketika kamu bisa melihat data, kamu itu bisa melihat semuanya kayak gitu loh. Jadi banyak yang bisa kamu analisis di situ, nggak terbatas kayak gitu. Dan juga yang kedua, yang paling penting, yang nggak bisa bahasa Inggris, mulai sekarang mungkin bisa cari apa, eee, bisa les atau bisa mengasah lagi lah kemampuan bahasa Inggrisnya gitu ya. Karena itu juga poin penting juga sih ketika kamu bisa bahasa Inggris, user ngasih nilai tambah buat kamu. Karena aku juga pernah waktu itu, eee, sekali waktu itu ya, sama Greenfield kalau nggak salah, sama Greenfield ya betul, mereka itu wawancara pakai bahasa Inggris, all pakai bahasa Inggris dari awal sampai akhir. Nah, aku itu memang nggak terlalu fasih ya dalam berbahasa Inggris, kalau misalnya ngetik atau bikin email dan lainnya sih oke, untuk baca juga oke. Cuman ketika aku harus ngobrol sama orang, itu tuh aku nggak pede, kayak gitu, aku nggak pede dan kayak ujung-ujungnya kayak tersendat-sendat kan ketika ngobrol sama mereka. Nah, itu jadi nilai poin-poin kita tuh langsung berkurang drastis, terus tidak dilanjut untuk wawancaranya, kayak gitu. Jadi itu sih pengalaman aku juga yang aku ditolak gara-gara, kemampuan bahasa Inggris yang kurang. Karena sekarang perusahaan sekarang kebanyakan mereka minta pasti ada ngomongnya bisa berbahasa Inggris baik, tulisan maupun kita bisa ngomong speaking kayak gitu. Udah, oke, thank you dari aku gitu Catherine. Thank you Kak, makasih banget ya Kak atas apa ya eh, pengalaman yang udah dikasih ke kita ini, wah Iya, keren banget sih Kak. Dari perjalanan dari awal sampai sekarang itu pasti banyak turun naiknya sih. iya, iya iya sih. Tapi nggak apa-apa, itu kan berproses, kita kan harus Iya, berproses. betul Kak, betul betul. Iya, Oke, apa Kak? Boleh silakan. enggak, mungkin ada Oh, yang mau ditanyain, siapa yang mau tanya boleh, di oke mana? guys, kita lanjut ke sesi Q&A. Kita buka sesi pertama dulu untuk 3 orang pertama ya guys. Ini udah ada yang raise hand. Berapa ini? Boleh yang sudah raise hand Kak Ariel Rizky terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin mohon maaf kalau backsound-nya agak berisik karena saya lagi acara visip. Nah, cuma ini coba saya ini ya, karena tadi menyimak menarik sekali. Ada ini sih dari yang pengalaman Kak Kristina itu terkait dengan sosial media. Nah, kebetulan saya kan juga ilmu Hmm, komunikasi. Nah, iya. Kak, itu kalau mau masuk di agensi itu tuh sebenarnya kita butuh persiapan apa aja sih, Kak? Karena jujur aku mungkin sudah tahu beberapa, tapi tidak yang mendalam karena belum pernah bekerja langsung di agensinya itu sih Kak. Mungkin itu sih kalau dari Oh, saya Kak. Terima oke. kasih. Oke, terima kasih Ariel. Mungkin langsung bisa dijawab dulu kali ya, biar nggak lupa ya pertanyaannya ya. Iya Kak, boleh Iya, silakan. oke. Eee, Ariel, sorry sebelumnya, aku juga kan, awalnya di High Lab itu kan bukan sebagai sosial media, cuman aku dipaksakan untuk bisa, mengisi tempat yang, memang sebagai sosial media di sana, karena sosial media mereka itu tidak berkembang, belum berkembang kayak gitu. Jadi untuk awalnya bagaimana bisa masuk, itu agak sulit juga ya. Aku bisa, menjelaskannya karena betul-betul pertamanya aku bukan ngejar di situ juga sih, gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya dari, pengalaman teman-teman aku ya, untuk yang di sosial media, mungkin, kamu harus tahu sih, yang sekarang ini kan kalau sosial media dalam suatu perusahaan kan digunain buat untuk promosi suatu perusahaan ya. Entah itu menaikkan value perusahaan itu, entah itu untuk promosi suatu perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kamu harus tahu bagaimana, eee, si sosial media ini nih bisa gimana ya, bisa, eee,
gimana ya, perusahaan kamu bisa terpromosikan di sosial media ini gitu, dengan, membuat konten-konten yang benar-benar bisa mengikuti perkembangan zaman sih menurutku. Lebih ke konten-konten juga. Waktu pas itu kebetulan aku bikinnya kan konten. Jadi kalau misalnya emang, apa ya, emang pengen meningkatkan penjualan suatu perusahaan dan lain-lain ya, lebih kayak dilihat gimana kamu tuh, cara kamu membuat konten, ide kamu membuat konten itu juga bener-bener ini sih, harus di kembangin sih, kayak gitu. Karena kalau misalnya memang kamu kayak stuck aja misalnya bikin konten hanya itu aja, terus juga kamu nggak bisa ngikutin, konten-konten contoh di TikTok atau Instagram sekarang, itu tuh kayak, ya udah, nanti viewersnya kurang, terus juga memang promosi kamu terhadap ketika kamu mempromosikan perusahaan itu melalui konten, akhirnya tidak naik, kayak gitu-gitu loh. Itu sih real kalau dari aku ya, gitu. Gimana Catherine? Kira-kira Oke Kak, atau ya atau soalnya menarik banget tadi. ya, coba kalau misalnya dari Ariel, sebetulnya kendalanya, eee, kalau kamu ini kan kamu kan di bidang sosial media nih, itu yang kamu pelajarin apa sih sebetulnya? Entah itu di perkontenan atau gimana? Kalau kemarin sih saya sempat nyoba, karena kebetulan kalau komunikasi itu juga ada belajar yang sosial media. Itu sih di Mhm. bidang kayak ini Kak, strategic planning-nya sama Mmm, analisa riset tren yang tadi kan Kakak sudah sempat singgung itu ya, bagaimana mhm, ngikutin trennya gitu. Itu sih. betul. Itu sih yang paling penting ya menurut aku ya, ketika kamu harus bisa ngikutin trennya dan ketika kamu membuat planning ya. Ya itu, berarti kan analisa analisa dan pembuatan planning, kamu kan kayak ada sangkutannya juga sama, apa ya, konten-konten atau tren-tren yang lagi berkembang saat ini kan, kayak gitu sih. Jadi, coba kamu lebih mengasah lagi gimana kamu membuat ide, gimana kamu membuat suatu konten itu menarik dan bisa mempromosikan suatu perusahaan. Dan ketika kamu membuat konten pun, kamu juga harus belajar dari ini sih, biasanya kayak hashtag gitu. Kadang ngaruh juga sih kayak hashtag-hashtag kayak gitu tuh ngaruh. Terus kayak contoh ya kalau kayak aku dulu ngelihat di Instagram dan TikTok, kita tuh bener-bener ada, bayar juga gitu loh kayak buat ngiklan, kayak ngiklanin perusahaan kita juga lewat konten kita bisa bisa dengan cara itu juga, iklan di TikTok, iklan di Instagram. Nah, kamu juga harus tahu hari-hari apa aja yang kira-kira, dan hari-hari, kemudian jam-jam apa aja yang kira-kira bisa benar-benar menaikkan viewersmu kayak gitu. Itu sih. Kan sekarang yang dicari juga dari konten kreator adalah selain ide ya, harus bisa baca analisis, kemudian tahu trennya, terus juga harus tahu itu juga sih, kamu gimana cara biar viewersnya itu naik. Biasanya perusahaan selalu kayak gitu. Karena waktu pas aku kemarin, yang dicari adalah, "Loh kok viewersnya sedikit ya?" Padahal kita tuh sebenarnya udah membuat konten yang semenarik mungkin, gitu ya. Cuman ada dipengaruhi oleh tadi, kayak penggunaan lagu yang lagi tren, penggunaan hashtag tadi ya, yang lagi tren juga. Kemudian, eee sama harus tahu sih jam-jamnya kamu ngepost ngepost suatu konten kamu tuh kapan aja tuh harus sih. Supaya biar tahu kira-kira, viewersnya naik atau enggak bisa dari situ. Dan selain dari viewers, dari konten kamu juga kan biasanya harus menaikkan, followers kan. Nah, di situ juga penting juga sih. Biasanya perusahaan pasti nyari itu, gimana cara naikin viewers dan followers. Dengan cara yaitu kamu harus baca tren dan juga baca waktu kapan-kapan aja yang bisa, ketika kamu upload langsung boom kayak gitu viewersnya gitu. Nah, Oke itu Kak. sih dari aku. Jadi banyak ya Kak, banyak banget detail. Tapi nggak apa-apa Kak, tadi beberapa udah saya catat sih Kak untuk soalnya memang tertarik di sosial media sih Kak. Gitu. Oh, Jadi oke. penasaran gitu tadi kok oh ada nih di agensi, jadi penasaran pengalamannya kayak gimana gitu Kak. Iya, meskipun memang aku awalnya bukan bukan sebagai konten kreator ya, tapi, bener-bener cuman berapa bulan ya pegang konten kreator, tapi
ya semoga membantu ya dengan aku Iya sharing. Kak, makasih Iya. banyak ya Kak. Iya, sama-sama Ariel. Terima kasih. Oke, boleh lanjut ke Kak Nia. Silahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Kenalin aku Nia, Kak. Iya, Makasih halo. juga untuk makasih juga untuk sharing-sharingnya tadi udah keren banget, udah ngejelasin dari awal sampai akhir. Nah, terus aku kepo banget Kak. Jadi Kakak kan bisa dibilang fresh graduate kemudian langsung masuk OT gitu ya. Itu Mm-mm. kira-kira pada saat Kakak kuliah, apakah mengikuti beberapa kegiatan yang menjadi yang menjadi kesempatan besar untuk Kakak masuk ke OT itu? Misalnya kayak sebelumnya Kakak sempat magang di beberapa perusahaan atau mungkin mengikuti Mm-mm. lomba atau seperti apa gitu Kak? Boleh di-spill Kak? Oh, Terima oke. kasih. Oke, thank you Nia pertanyaannya. Em, karena waktu pas itu aku daftar di OT itu sebagai MT Sales Supervisor, biasanya kan kebanyakan jadi MT, MDP, itu tuh mereka melihat kalian itu aktif di keorganisasian atau tidak, ya satu itu biasanya. Dan kalian itu di situ sebagai apa sih? Bisa jadi contoh nih, waktu itu kan kebetulan aku jadi pengurus harian ya, aku masukin juga jadi sekretaris, tapi kan itu sebagai pengurus harian. Aku kan kayak koordinir semuanya juga kan ya, semua divisi. Nah, itu kan contoh kayak kepemimpinan ya, contoh kegiatan kepemimpinan. Kemudian aku juga ikut kegiatan waktu itu di Fakultas Teknobiologi eh, bagian kepemimpinan juga sih. Nah, itu juga kebetulan aku jadi kayak koordinatornya juga. Nah, kan lumayan tuh kalau misalnya jadi koordinator kayak dilihatnya kan sebagai pemimpin juga. Nah, ketika kamu melamar, ketika waktu pas aku ngelamar kemarin, kemungkinan HR-nya pun melihat hal tersebut kayak gitu loh. Kayak aku, oh ternyata udah sering nih berkoordinasi dengan tim lain, kemudian aku juga udah pernah memimpin dalam satu kelompok kecil kayak gitu-gitu. Uh, Paling itu sih ya kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa jadi nilai tambah sih. Terus yang jelas aktif sih. Kalau misalnya yang dilihat sama perusahaan-perusahaan besar itu biasanya kayak ini orang aktif nggak dalam suatu kegiatan gitu kan. Terus sama dilihat juga sih IPK juga ya, jelas kalau misalnya ada IPK juga dilihat. Makanya harus dikejar juga tuh. Terus biasanya eh, kegiatan apa lagi ya yang biasanya membantu ya? Kalau bisa jadi asdos juga membantu juga sih sebetulnya. Kalau kalian ada kesempatan dan bisa jadi asdos itu juga baik karena dilihat sama perusahaan, oh ini dia bisa mengajar atau bisa apa ya? Bisa istilahnya mengajar di satu kelompok kecil juga nih kayak gitu kan ya. Istilahnya kayak jadi pemimpin juga kan. Jadi kayak kita itu bisa mengarahkan, kita itu bisa contoh menganalisis kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak perusahaan sekarang melihatnya kegiatan-kegiatan yang benar-benar orang-orang yang benar-benar aktif di suatu kegiatan gitu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih jarang-jarang ikut kegiatan, ya bisa mungkin sekarang nambah-nambah pengalaman di satu kegiatan gitu ya, supaya nanti ketika ditanyain pengalaman apa aja yang kamu punya, nggak cuman eh, kayak apa, ya cuman kuliah aja kayak gitu. Biasanya pasti ditanyain sih awal-awal, kalian pengalamannya apa aja sih kayak gitu. Terus dalam kegiatan tersebut kalian sebagai apa? Terus ketika kamu contoh ketika kamu jadi pemimpin di situ, kamu biasanya memecahkan masalah seperti apa? Kasih tahu salah satu contoh permasalahannya apa, kira-kira cara atau memberikan solusinya seperti apa, itu biasanya juga ditanyain sih, gitu. Gitu nih ya. Oke, makasih Kak Kristina. Oh iya Iya, Kak, aku boleh nanya satu lagi nggak Kak? oke boleh. Gimana? Jadi kebetulan aku sempat ke job fair di UAJY kayak Mhm. 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu gitu. Terus aku Iya, sempat kunjung ke standnya OT, terus iya. sempat tanya tentang MT-nya juga. Itu Mhm. yang aku tangkap MT itu berarti nanti kita kayak di training selama 1 tahun gitu.
Kemudian nanti kalau misalkan memang sudah lolos dengan beberapa tesnya, nanti langsung diangkat jadi atasannya gitu ya Kak? Itu betul ya Kak? Sebentar. Mungkin aku mau tanya lagi dulu nih. MT yang kamu daftar itu kemarin MT Sales Supervisor atau bukan? Aku nggak daftar sih Kak kebetulan. Oh, Aku oke. cuman sempat baca aja gitu di stand-nya itu. Oke. Sebetulnya kalau yang namanya MDP dan MT ya, setahu aku itu kita akan di training dulu nih, tapi memang tidak 1 tahun. Biasanya maksimal 3 bulan lah, maksimal 3 bulan kita di training, benar-benar tuntun dulu gitu kan. Terus kita juga seharusnya bisa mengenal semua divisi kayak gitu. Jadi nggak cuman monoton di satu posisi aja nih. Jadi kamu kayak di rolling terus gitu loh, di rolling terus. Nah, contoh nih PT Sewu Segar Nusantara juga ada nih untuk MDP sama MT-nya. Tapi mereka itu namanya GSK. Mungkin bisa dicek juga ya Nia ya untuk yang itu, atau mungkin nanti aku cari-cari juga, aku share ke kalian juga ya. Karena kalau misalnya di mereka, contoh kemarin aku ada training sama anak MT-nya mereka ya, anak MT-nya punya Sewu Segar Group gitu. Di situ mereka itu selama 3 bulan betul-betul diberikan bekal kayak gitu, kayak diberikan bekal dan belum masuk ke dunia kerja kayak gitu. Bener-bener kayak cuma dikasih tahu oh dunia kerja tuh seperti ini, terus mereka dikasih pelatihan-pelatihan selama 3 bulan gitu ya. Itu yang betul sih menurutku. Menurutku itu yang betul. Sebagai MDP dan MT itu yang memang kita harus terima gitu. Jadi kayak dituntun dulu selama 3 bulan, ketika setelah 3 bulan dan manajemen juga melihat oh ya kemampuan nih anak kayaknya di bagian ini nih, kemampuan ini anak di bagian ini nih. Nah, sama mereka disebar dulu nih awal, tes disebar, kemudian biasanya diberikan project-project ya, kira waktu pas diberikan project biasanya dikasih waktu, biasanya tenggat waktu, entah itu 3 bulan juga setiap mengerjakan project atau 4 bulan sampai 5 bulan ya, sampai setengah tahun lah untuk mengerjakan project. Nah, ketika kamu projectnya selesai, itu kalian harus langsung presentasi juga ke manajemen kayak gitu. Nah, dari presentasi itu dilihat, oh iya ini lolos enggak ya kayak gitu. Dan kalian bisa nggak sih menyelesaikan semua project-project ini. Ketika kalian lolos ke project yang satu, kalian akan lanjut ke project berikutnya dan kalian akan ikut tes. Biasanya kalau yang ini ya, contoh yang kayak GSK ini yang punyanya PT Sewu ini itu 3 kali. Jadi dalam selama 2 tahun itu ada 3 kali project yang harus dipegang dan harus lulus. Kalau misalnya kalian lulus, kalian istilahnya bisa jadi selevel manager ya, junior manager. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, itu yang betul, MDP maupun MT. Biasanya MDP itu kan di bank-bank juga ya, kayak di BCA. Nah, itu juga setauku seperti itu juga. Nah, berbeda lagi nih sama yang aku alamin. Kalau di MT yang aku alamin, karena waktu itu aku daftarnya MT Sales Supervisor ya. Nah, itu benar-benar aku di sales-nya aja gitu. Jadi aku eh, tidak nyoba project di divisi-divisi lainnya kayak gitu. Seperti yang tadi yang mungkin di bank dan juga di contoh di GSK itu ya, di Sewu juga di grup Sewu kayak gitu. Nah, waktu pas itu aku cuman MT Sales Supervisor ketika selama 3 bulan akhirnya aku istilahnya kayak di challenge kan, dikasih project gitu, gimana kamu bisa naikin omset dan lain-lain. Ketika 3 bulan itu selesai, aku presentasi, ketika dilihat sama user oke, ya udah aku posisinya langsung di naik istilahnya udah nggak jadi MT lagi tapi langsung jadi sales supervisor, langsung naik jabatannya lah intinya kayak gitu. Nah gitu sih sebetulnya. Tapi yang betul prosedur yang betul MDP maupun MT adalah yang tadi contoh biasanya di BCA ataupun yang tadi di PT Sewu Segar ya. Nah, di PT Sewu lah grup Sewu itu yang sebetulnya flow yang benar gitu, flow yang benar untuk MDP dan MT gitu. Sedangkan kalau yang aku nih, aku nggak tahu, aku juga nggak bisa ngomong kalau ini nggak benar. Cuman karena di sini aku MT saya supervisor, otomatis aku cuma dikasih project sebagai sales kayak gitu. Gimana kamu meningkatkan penjualan di sales tersebut gitu di perusahaan tersebut.
Udah sih, segitu dari aku. Gimana? Siapa ya tadi ya? Ani ya Oke, tadi ya? sudah menjawab, Kak. Nia, sorry. Gimana mungkin ya ada Iya, tanggapan Kak. lagi? Sorry. Oke, Kak, sudah sangat menjawab. Terima kasih, Kak Kristina. Sukses selalu Oke, karirnya. terima kasih. Terima kasih Nia. Oke, mungkin last penanya Kak Angel. Boleh Kak, silakan. Sebenarnya kebetulan prodi teknologi industri juga. Dan Sorry, suaranya nggak terlalu jelas ya? Mungkin Kak Angel boleh chat di kolom komen aja Kak. Nanti aku bacain pertanyaannya. Oh ya teman-teman mau ingetin kalau di kolom komentar udah ada link presensinya, boleh diisi terlebih dahulu. Sambil nunggu lah ya. Mungkin tips buat adik-adik juga, itu kalau bisa kalian juga ini sih, punya link sama cutting-cutting gitu. Punya link sama cutting-cutting, karena itu juga sangat membantu ketika kalian mencari pekerjaan. Kalau kalian entah nanti di mana ya, biasanya di LinkedIn itu kalian coba cari mutual friend kayak gitu ya, yang cutting-cutting kalian itu biasanya mereka juga sering share tuh di perusahaannya mereka ada lowongan apa aja dan lain-lain, itu juga bisa tuh dilihat dari situ, dari cutting-cutting sih. Terus paling apa ya, cari-cari biasanya kalau misalnya cari pekerjaan tuh job fair tuh paling oke juga sih menurutku ya, paling oke job fair. Terus dari LinkedIn juga oke. Terus job street mungkin bisa pakai job street juga, dicek di situ. Cuman hati-hati juga, ada beberapa apa ya, aku pernah nih waktu itu kepepet gimana caranya aku pengen coba pekerjaan lain, terus aku daftar, aku lupa di mana, cuman eh, tiba-tiba aku dapat panggilan di WA, cuman kayak bukan official gitu loh, dan ternyata itu penipuan. Nah, hati-hati ketika kalian ada apa ya, ada dapat info kalian diterima atau kalian ada wawancara di sini di sana, coba dilihat benar-benar prosedurnya dan juga kalian bisa chat langsung. Kan biasanya itu kan nomor HR ya. Benar-benar dicek dan dicat langsung aja kayak gitu. Kalau enggak biasanya dapat dari email, kalian juga bisa sih di situ. Supaya enggak ketipu-tipu sih. Soalnya banyak banget sekarang ini karena orang-orang tahu kita susah cari kerjaan ya. Mereka itu banyak yang nipu kayak gitu, ada juga. Jadi bisa lebih waspada ya guys. Gitu. Cuman ini yang Angelina gimana? Iya, belum, udah ya? Udah apa belum kayak enggak? Oh Oh ada udah nih, ya. ada nih yang aku bacain aja ya Kak. Oh, Dari yang Kak Angel bilang, halo Kak, sebelumnya perkenalkan aku Angel dari Teknobio, industri juga, dan semester 8. Nah, aku mau tanya dua hal Kak. Yang pertama, kan Kakak tadi sempat mention kalau analisa data itu penting. Kira-kira Kakak ada saran buat improve kemampuan analisa data nggak? Lalu yang kedua, untuk pertanyaan user interview itu apakah bisa pertanyaan teknis Kak? Terutama waktu wawancara di high lab. oke, aku jawab ya. Untuk pertanyaan teknis nih gimana ya? Maksudnya coba.
Oh, oke. Oke. Mungkin aku jawab dulu lah ya yang ini ya, pertanyaan user interview untuk, apakah bisa pertanyaan teknis? Ya, biasanya juga pertanyaan teknis iya, pasti ada juga yang pertanyaan teknis. Ketika kamu itu kan kalau misalnya di Teknobio, istilahnya kan kita kan kayak kemampuan di dalam lab, penggunaan pipet, terus kayak apa ya, kayak penggunaan alat-alat dan lain-lain itu biasanya memang ada pertanyaan sih. Kalau di high lab awalnya waktu pas wawancara memang ditanyain, "Kamu bisa nggak menggunakan PCR? Kamu bisa nggak pipetting?" Terus juga dicek juga ketika kamu masuk di lab, itu benar-benar bisa nggak, lancar nggak cara mipet dan lain-lainnya. Biasanya sih, nggak ini ya, nggak apa namanya, tidak langsung dilihat juga sih prakteknya gitu. Cuman kalian juga harus menjelaskan, "Oh iya, eee, biasanya pasti ditanyain juga." Contoh kayak kemarin di Highlight tuh ditanyain kayak gini, "Kalian, kamu tahu nggak cara penggunaan PCR?" Gitu kan ya. Selain itu selama kamu di Teknobio Industri, itu alat-alat apa aja sih yang kamu pernah pegang? Kayak gitu. Pasti ditanya kayak gitu. Nah, kamu bisa tuh ngasih tahu, "Oh iya aku tuh, dulu waktu pas kuliah aku bisa pakai HPLC loh, aku bisa pakai PCR loh, aku bisa, pakai apa sih, spektro loh, bisa ini itu." Nah, kamu juga harus jelasin, "Oke, untuk PCR-nya waktu itu kamu itu ngerjain apa?" Kayak gitu, dikasih tahu kamu ngerjain apa, terus kamu ketika kamu pakai spektro kamu ngerjainnya apa, maksudnya analisis apa, untuk menghasilkan data apa, bisa juga diinfoin ketika kamu pakai HPLC itu juga, waktu pas kemarin kamu pegang atau kamu kerjain itu ngerjain apa. Jadi, si perusahaan juga tahu, oh iya ternyata betul-betul waktu pas selama kuliah, kamu bisa mengaplikasikan apa ya, bisa, menggunakan, si alat-alat ini, kayak gitu. Itu sih, memang ada. Kalau misalnya contoh yang ini ya, kayak di Hilab ya, kayak waktu pas itu aku wawancara di mana, eee, B2 P2 TOT juga kayak gitu. Waktu itu aku mau KP, waktu pas KP aku kan di balai besar tuh, itu juga diwawancara kan masuk sana, nggak sembarangan juga. Nah, ketika ditanyain gitu, kita punya kemampuan teknis apa, itu juga bisa dijelasin di situ. Itu jadi nilai tambah juga sih ketika memang pekerjaanmu di situ ya. Kalau misalnya kamu memang nembaknya di lab, ya kamu harus jelasin, semua yang kamu pernah kerjain, alat-alat apa aja yang kamu pernah, gunakan, itu sebisa mungkin kamu expose juga ke si user-nya kayak gitu. Biar user-nya tahu kamu tuh bisa menggunakan alat-alat itu, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu di pekerjaan lain, di luar lab-lab, maksudnya di luar lab atau di luar bidang kamu ya, hal itu tidak usah diinfokan karena percuma juga, nggak akan dapat nilai tambah juga dari mereka, kayak gitu. Malah kamu harus bisa ngomong kalau misalnya, "Oh ya di bidang lain ini, meskipun saya kuliahnya di bidang A, tapi saya melamanya di bidang B, tapi saya juga mampu, saya juga punya kemampuan di bidang B." Kasih tahu juga contohnya apa, kayak gitu, realisasinya, gitu sih. Terus kalau yang pertama kan cara menganalisa data ya, eee, cara kemampuan analisa data nih, itu juga aku masih belajar ya, sampai saat ini aku masih belajar karena, betul-betul aku juga masih kurang juga dalam menganalisa data dan bosku sekarang juga kayak masih menganggap aku ini masih belum terlalu pandai, cuman, cara mengimprove-nya adalah ya kamu coba belajar, eee menyimpulkan dari data tersebut, misalnya dari data-data yang kamu punya gitu ya, kamu bisa menyimpulkan gitu loh, "Oh iya data ini, ketika aku tarik data ini, kira-kira aku bisa menyimpulkan apa ya?" Kamu jelasin, "Oh iya bisa menyimpulkan ini," kayak gitu kan ya. Jadi setiap kamu punya data, nggak kamu diemin aja kayak gitu loh, nggak cuman kayak, "Oh iya data yang aku dapat, aku pakai buat yang aku pengen aja." Kalau bisa dari data yang kamu dapat, kira-kira kamu, eee, punya ide lain nggak? "Oh ya dari data ini kamu tuh bisa mendapatkan hal lain nggak sih?" Kayak gitu. Kayak menyimpulkan hal lain nggak sih? Kayak gitu-gitu sih. Jadi analisis kemampuan data di situ juga sih harus diasah ya. Jadi kayak
dari data tersebut kamu bisa menyimpulkan hal lain apa gitu selain hal yang memang kamu pengen dapetin kayak gitu. Menurutku gitu. Sama yaitu sekarang karena berhubungan dengan data-data, diasah lagi kemampuan penggunaan Excel-nya. Itu penting sih. Karena ketika kamu ngobrol sama bos-bos gitu ya, Excel-nya mereka tuh udah kayak, gitu. Udah pinter banget ketika nyari data sesuatu, mereka langsung kayak cari dengan mudahnya gitu ya. Biasanya di Excel kan ada pivot. Nah, kalian juga bisa belajar sih dari pivot-pivot kayak gitu. Pembuatan pivot dan lain-lain atau mungkin bisa kayak kursus gratis untuk Excel juga kan bisa kan. Itu sih dari aku. Mungkin ada tambahan Angelin atau oke, gimana ini cara pakai PCR gitu, Kak? Oke, Kak, sudah terjawab, thank you. Oke, sama-sama. Oke, yang sekarang sih itu ya. Mungkin semoga bisa membantu kayak gitu untuk Angelin ya. Karena kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya di bidangnya kita, di bidangnya teknobiologi, otomatis yang paling bisa ditonjolin dari kita ya, penggunaan PCR-mu atau HPLC-mu itu harus ditonjolin sih, gitu. Karena belum tentu orang-orang tuh mampu dan bisa gitu loh, di dua hal tersebut. Kadang kalau misalnya si spektrofotometri atau apa, kalau spektro lah, kayak spektro gitu, kayak orang-orang banyak yang bisa. Tapi kalau untuk penggunaan PCR dan HPLC kayak gitu, itu yang sulit sih. Karena kalau misalnya kamu rasain juga kan, dari praktikumnya aja kan sulit ya, kalau PCR sama si HPLC kayak gitu. Oke, thank you dari aku. Semoga membantu guys. Oke, terima kasih kepada penanya semuanya. Nanti untuk teman-teman yang bertanya tadi, boleh nanti mengklaim door prize-nya ke panitia, karena nanti bakal dapat door prize. Oh, ternyata ada door prize-nya juga. Iya, ada door prize-nya Makanya, Kak oke. untuk yang bertanya tadi. Tambah semangat dong kalau kayak gitu, setiap ada Kari Insight ya. Nah, betul. Oke. Mungkin aku mau kasih konklusi terakhir dari aku sih, Kak. Mungkin aku kasihnya per poin-poin. Poin yang pertama dari pengalaman yang sudah Kakak kasih ke kita itu, yang pertama, kalau bisa dari sekarang perbanyak kegiatan kayak organisasi, ngikutin kegiatan organisasi atau jadi asdos yang tadi Kakak bilang. Lalu semua kegiatan itu boleh nanti ditulis ke CV. CV diisi banyak-banyak kalau bisa. Habis itu untuk misalnya cari pengalaman kerja, kita udah harus mencari info sebelum melamar kerja di perusahaan tersebut. Kan nggak mungkin kalau misalnya nanti diwawancara kita ditanya sama kayak sejarahnya atau apa yang kamu ketahui tentang perusahaan itu, kan kita nggak tahu. Jadi sama aja kita kayak belum mencari tahu info yang penting dalamnya itu kan. Lalu yang terakhir ini sih, berani keluar dari zona nyaman kita sendiri untuk bisa mengembangkan skill dan pengetahuan kita nanti di depannya saat bekerja sih, itu yang paling penting sih. Itu sih. Cuman aku garis bawain ya, memang boleh kalian itu sekarang ini ngejar benar-benar ikut organisasi dan lain-lain itu boleh. Tapi kalian jangan lupa sama tugas utamanya kalian. Ya udah nyelesain yang namanya kuliahnya kalian. Itu penting banget. Kadang orang-orang itu lupa ketika udah asik sama organisasi, ya kan? Ketika udah asik sama organisasi, kalian udah lupa sama yang namanya kewajiban kalian yang utama, yaitu kuliah. Kayak gitu. Itu sih yang paling penting. Dan biasanya orang tuh lupa kalau misalnya udah banyak kegiatan gitu. Dan boleh nambah nggak? Boleh nambah nggak? Ini penting lagi nih. Boleh, Kak, silakan. Ketika kalian karena ini banyak juga ya di teman-teman aku ya. Ketika kalian sudah selesai penelitian,
itu kadang kalian tuh males yang namanya ngolah data dan membuat naskah skripsi. Dah itu paling males. Biasanya banyak orang-orang yang akhirnya sampai nggak lulus dan lain-lain karena itu. Karena ketika kita udah dapet data, kita kayak ngerasa ya udah santai aja dulu kayak gitu. Padahal yang paling susah adalah ketika kalian membuat naskah skripsinya atau mengolah data tersebut. Itu yang paling males. Nah, tolong mungkin sama adik-adik gitu ya, sebisa mungkin ketika kalian sudah masuk ke skripsi, ke penelitian gitu ya, ketika kalian udah dapetin datanya, please semales-males apapun kalian, langsung dikerjain. Mau tidak mau harus dikerjain supaya semuanya tuh tepat waktu kayak gitu. Selesainya tepat waktu, bisa sidang tepat waktu, bisa yudisium tepat waktu, dan kalau misalnya kalian bisa cepat juga untuk mencari pekerjaan, kalian juga bisa nih habis lulus bisa langsung bekerja kayak gitu. Seneng loh bisa habis lulus bisa langsung bekerja tuh seneng karena orang tua juga kita juga bisa ngasih buat orang tua ya, sama kita juga bisa menghasilkan uang sendiri akhirnya, tidak menyusahkan orang tua lagi gitu. Dan sama jangan lupa ketika kalian sudah bekerja ya kan, ketika kalian sudah bekerja dan sudah bisa memberi ini itu untuk orang tua dan buat diri kalian sendiri, jangan lupa untuk berdonasi juga di Kamajaya ya, karena Kamajaya kan yang membantu kita juga akhirnya sampai bisa mendapatkan apa ya, bisa mendapatkan gelarnya kita gitu ya. Mungkin kalau buat aku sih, kalau tidak ada Kamajaya, mungkin aku bakal putus kuliah ya, bakal putus kuliah gitu. Jadi kita harus ingat juga bantuan dari Kamajaya juga gitu. Biar kita tuh bisa menjadi berkat juga buat adik-adik kita lainnya kayak gitu. Oke, itu. Oke, thank you. Iya Kak, thank you juga. Betul banget nih, mau nambahin di Karir Insting ini juga bisa jadi link teman-teman beasiswa untuk misalnya mencari pekerjaan dari kakak-kakak alumni. Udah gitu, sebelumnya boleh kita dokumentasi dulu Kak, foto. Boleh, boleh. Oke, buat teman-teman boleh di open cam dulu terlebih dahulu, teman-teman. Ayo, ayo. Mana? Oke, udah semua? Atau masih mau nunggu yang lain juga nih? Oke. Ada Hela. Halo Hela. Oke. Boleh menampilkan senyuman terbaik teman-teman. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk Kak Christina yang sudah membagikan pengalaman kepada kami. Lalu teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk bergabung di Career Insight malam ini. Mungkin sekian dari saya Kak, sebagai moderator malam hari ini. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang Terima hadir. kasih Kak. Ya, Terima kasih teman-teman. Semoga membantu ya untuk kedepannya gitu. Sukses untuk kalian, doa yang terbaik buat kalian semua. Semangat untuk kuliahnya. Sukses juga Kak.